So, teman cerita kali ini tuh dikirim dari teman kita namanya Fadil. Tapi bapaknya kayaknya namanya bukan Pak Muh ya, beda orang. Soalnya Fadil ini tuh menceritakan kisahnya waktu dia pernah kerja di sebuah production house atau PH yang menyuplai acara-acara ke salah satu stasiun TV. Macam kayak udah langganan nih katanya PH-nya sama salah satu stasiun TV ini. Buat majikan yang belum tahu, gampangnya aja biasanya PH itu tuh yang bikin acara atau program-program yang nantinya mereka jual ke TV buat dibeli. Jadi ya TV tinggal nayangin doang. Karena kan memang nggak semua acara TV itu pure bikinan dari stasiun TV-nya semua ya. Biasanya sih yang selalu original tuh dari stasiun TV-nya acara berita, news gitu ya. Sama kuis-kuisan tuh. Namun kan acara-acara selingan lainnya macam apa sinetron, FTV atau reality show itu biasanya memang mengambil dan beli dari pihak ketiga yaitu PH. Nah waktu itu tempat PH si Fadil ini bekerja, ceritanya lagi dapat saingan dari PH lain yang awalnya PH-nya Fadil ini kan gedenya di film-film lepas ya alias FTV tadi. Dan udah kerja sama lama banget sama salah satu stasiun TV. Tahu-tahu ada PH saingan nih yang memproduksi FTV juga yang dinilai lebih menjual karena ya mungkin artis-artisnya lagi dipakai tuh yang pada top-top. Dan akhirnya dipilih tuh sama stasiun TV langganannya kantornya Fadil. Singkatnya mulai kesikut aja lah, ribet banget mau jelasin kalau kegeser sama saingannya begitu. Fadil lu cerita ribet, kita jadi ikut belibet nih ya. Makanya PH-nya si Fadil ini tuh lagi mencari-cari sebuah terobosan kira-kira apa ya yang bakal laku dijual dan bisa dapat rating tinggi. Orang Indonesia nih sukanya apa sih selain drama-drama sinetron dan FTV-an? Ya horor jawabannya. Kayak lu pada nih, pada penakut tapi mintanya horor mulu. Cuma requestnya jangan yang serem-seremnya, jangan ada jump scare-nya. Begitu emang definisi suka nyari penyakit aja lu. Makanya nih PH-nya Fadil mau mencoba membuat reality show horor. Dan tugasnya Fadil ini nih sebagai penanggung jawab lokasi itu biasanya mengatur talent dan para kru yang ada di lapangan biar semuanya disinkron berdasarkan instruksi dari sutradara dan PD, ada namanya program direktor atau atasannya aja lah, ribet ya. Konsep acaranya mah nggak jauh-jauh daripada uji nyali, dimana mau membuktikan keberadaan makhluk asal di suatu tempat yang orang atau pesertanya nanti tuh ditempatkan di sebuah tempat angker semalaman, gengs. Konsepnya kayak bermalam di tempat angker cenah. Tapi kan kalau uji nyali itu biasanya sendirian nih. Kalau ini nggak bergrup segeng, ibarat kata macam Family 100 tapi edisi horror begitu kali ya. Yang waktu itu karena ini konteksnya kan sebagai pilot project atau episode awal yang nantinya buat dijual ditawarin ke TV. Dipilihlah waktu itu tempatnya ada sebuah penjara terbengkalai di daerah Surabaya. Ya Fadil sih ngasih tahu yang namanya tuh di email, tapi kita takut mau nge-spill beginian, nggak usah lah ya. Pokoknya tempat itu dipilih karena memang setelah rapat dan hasil dari info-info yang didapat itu katanya tempatnya serem banget. Jadi bagus nih bisa menjual buat dijadiin acara pertama. Sampai akhirnya mereka survei nih dan si Fadil yang selaku tim juga ya ketemu sama kuncen di sana yang jaga tempat itu. Plus mereka juga punya backupan menghubungi orang pintar daerah sana, ada namanya katanya Pak Akbar, untuk memastikan nanti ini syuting berjalan dengan aman. Kalau misalkan ada sesuatu yang horor ya jangan sampai bikin celaka. Tapi kalau nanti hantunya malu-malu kagak keluar ya tolonglah dipanggil biar ada cerita. Makanya ini beber definisi dari nyari-nyari penyakit beneran udah. Kita aja ogah ya misalkan tahu-tahu ada nongol gitu kan malas ya pengennya diusir gitu. Ini malah dipanggil-panggil. Makanya bener-bener nih, untung ini cerita lu bukan cerita gua. Fadil sendiri sih bilang kalau pas dia ke sana tuh emang tempatnya serem banget, auranya tuh beda, bikin merinding gitu, apalagi kan juga gelap ya di sana ya. Dan dalam penjara terbengkalai udah kagak ada cahaya, penerangan nggak ada. Dan sebelumnya PH-nya dia tuh belum pernah ikutan atau bikin proyek yang namanya acara-acara horor macam begitu. Biasanya kan cinta-cintaan, drama. Lah ini kenapa jadi setan-setanan? Yang mana di awalnya aja nih si kuncinya sempat bilang kalau sebaiknya syutingnya di area luarnya aja ya, kan juga banyak tuh spot-spot yang kalau di kamera mah serem-serem juga. Karena kalau di dalam itu berbahaya, takut ada apa-apa, soalnya di dalam tuh energinya kuat banget. Ya makanya timnya Fadil itu kan sampai manggil Pak Akbar juga kan. Nah tapi kalau kata Pak Akbar nggak apa-apa di dalam, emang energinya besar tapi nggak masalah kok, mereka bisa saya kontrol katanya begitu. Namun di situ sempat debat tuh antara si Pak Akbar sama si kuncennya, karena si kuncennya tetap ngotot bilang kalau makhluk astral itu nggak bisa dikontrol sepenuhnya Pak. Yang intinya si kuncen meminta untuk di luar aja udahlah. Tapi Pak Akbar udah nggak apa-apa kalau mau ke dalam. Beda pendapat nih, sampai mungkin kuncennya ini kayak udah nyerah ya, kayak udahlah terserah kalian aja, yang penting saya udah memperingatkan katanya begitu. Yang jelas jangan ke lantai basement ya, karena di situ energinya yang paling besar. Kalau kalian tetap nekat ada apa-apa saya nggak bisa bantu. Udah kesel pokoknya dia tuh, kelihatan emang udah kesel. Akhirnya setelah rapat tuh tetap diputuskan untuk pakai acara di dalam karena konsepnya kan kayak semalam mau dikunciin di dalam penjara begitu kan, bermalam di tempat angker. Kalau acara di luar berarti bukan di penjara dong judulnya. Dan karena ini tuh pilot project ya, biar nggak terlalu boncos ngeluarin budget yang besar, soalnya kan konteksnya ini belum dibeli TV ya, masih pakai modal sendiri. Jadi pesertanya dimanfaatin aja lah dari orang-orang PH-nya mereka juga. Toh ini kan konsepnya memang reality show ya, jadi nggak butuh muka yang cantik-cantik atau ganteng-ganteng banget. Yang penting seru aja gitu loh, malah yang dicari yang
gampang takutan gitu orangnya biar seru. Akhirnya dipilih tuh ada yang namanya Jeffrey, Tisa, Yuke, Danar, sama si Fadil. Yang mana semua orang ini awalnya juga pada kagak mau, gengs. Panjang lah pokoknya perdebatannya. Sampai ujung-ujungnya lebih ke mau nggak mau, ya harus mau. Udah nih, setelah persiapan segala macam, mereka berlima itu dibekalin kamera GoPro dan senter tuh dikasih masing-masing satu orang satu. Mereka mulai masuk ke dalam gedung bekas rumah sakit itu di jam 11 malam. Pokoknya mereka harus nginep di sana sampai jam 6 pagi. Ketika matahari ini udah mulai terang, udah mulai naik. Jadi kurang lebih berarti 8 jam di dalam ya. Dan karena ini pilot project, jadi rekamannya dibilang harus bagus gitu biar bisa dijual. Jadilah mereka ini juga dikasih skrip sebenarnya. Lebih ke urutan-urutannya harus ngapain aja gitu loh. Setelah itu mereka diperbolehkan untuk tidur. Yang intinya kan ini judulnya bermalam di tempat angker. Sementara beberapa kru lainnya, si Kuncen sama Pak Akbar itu nunggu di luar. Mereka ini sebelumnya juga dikasih kertas doa gitu sama si Kuncen buat jaga-jaga, dibilang kalau takut baca-baca ini aja. Ya udah, sama mereka dikantongin tuh. Mereka masuk dan mulai mengeksplor tempatnya. Setengah jam berlalu mereka hanya melihat ruangan-ruangan kosong yang gelap dan sudah kotor banget pokoknya. Sampai-sampai tahu-tahu mereka ini mendengar kayak ada suara orang teriak-teriak kesakitan. Langsung pada lihat-lihatan kan itu suara apa. Cuma rata-rata kelima orang ini udah pada tahu. Sebenarnya kru-kru yang lain tuh dari awal memang sudah menyiapkan gimmick-gimmick biar memang ini membuat suasananya tuh bisa menjadi lebih seram. Makanya di situ pada mikir mungkin itu tuh rekaman suara yang diputer sama kru yang di luar biar nakut-nakutin kita. Soalnya kan udah ada skripnya juga. Jadinya di situ semuanya tuh pura-pura ketakutan aja biar seru. Akhirnya mereka mencari sumber suara tadi tuh. Karena di skrip itu juga memang ditulis, jika ada suara cari sumbernya begitu. Tapi ternyata mereka tidak menemukan dari mana asal. Habis itu mereka tetap lanjut lagi tuh menelusuri sel-sel kosong yang jerujinya udah pada berkarat. Si Danar nih bilang, kebelet pipis. Yang tadinya Jeffrey mau nemenin, tapi kata Danar, gak usah, gue sendiri aja. Dia tuh mau pipis ke area belakang penjara yang ada pohon beringinnya tuh, yang memang dulunya itu tuh area taman aja. Sebenarnya Fadil sama yang lain tuh udah bingung kayak, yakin lo mau sendirian? Tapi si Danar kayak dengan santainya bilang, udah slow aja, sebentar doang kok gue. Kalian masih lama kan di sekitar sini? Ya udah, abis itu dia terus lari dah. Nah si Fadil nih udah curiga, kayaknya Danar nih mau bikin sesuatu deh. Macam kayak mungkin dia tuh impostor di grup mereka tuh. Jangan-jangan si Danar ini memang sudah kerja sama kru lain untuk nakut-nakutin mereka. Cuma ya udah aja kan, sembari nunggu Danar nih, mereka pelan-pelan tuh jalannya sambil nyanterin satu persatu sel-sel yang ada di sana. Sampai tahu-tahu si Jeffrey nih yang jalan paling depan itu berhenti. Pada nanya dong kayak, kenapa? Sampai deg-degan. Itu kan lantainya kotor banget ya gengs, penuh debu dan udah lengket yang udah hitam-hitam gitu loh, dan ada sampah-sampah dedaunan pada masuk ke situ, pokoknya jorok banget. Nah, di lantai itu tuh, dari dalam sel terlihat sampai jalan di depannya Jeffrey itu kayak ada jalur ular, gengs. Jadi kayak meliuk-liuk gitu. Tengahnya bersih sendiri, meliuk-liuk, sementara di sekitarnya kotor banget. Padahal yang ngeh yang ngeliat gitu langsung bilang, bahaya banget nih kalau ada ular. Ukuran jalurnya itu ya standar ya, maksudnya tidak begitu besar, tapi memang terlihat jelas kalau itu tuh macam kayak bekas ular. Jeffrey langsung nyuruh semuanya untuk waspada, karena ini gak ada di skrip nih. Maksudnya mereka tak memprediksi kalau ternyata ada hewan liar gitu yang macam ular, kagak kepikiran. Tapi ya sebenarnya masuk akal juga sih. Selain di luar penjara juga udah banyak rumput tinggi-tinggi tuh gak keurus kan. Di dalam sini juga keadaannya jorok yang pasti banyak banget tikus. Makanya ya mungkin banyak ular. Ya udah, mereka makin hati-hati dan deg-degan nih, tapi bukan karena takut ada setan, melainkan ya takut ada ular. Mereka semua kagak ada yang berani emang ular. Habis lagi jalan pelan-pelan nih, tiba-tiba salah satu pintu sel di belakang mereka yang udah mereka lewati itu kayak goyang sedikit gitu, gengs. Kan pintunya berkarat ya, jadi bunyinya tuh kenceng banget. Langsung pada nengok dan nyenterin kan, tapi nggak ada apa-apaan. Angin doang kali ya, kata si Yuke nih menenangkan diri. Namun sebenarnya dari tadi mereka nggak ngerasain ada angin apa-apa. Di dalam situ tuh pengap banget, sampai si Jeffrey aja bajunya udah basah, udah gombyos. Kedengeran lagi nih ada suara teriakan dari jauh. Yang kedengarannya sih ini kayak suara Danar. Mereka langsung balik arah tuh, lari ke tempat Danar tadi kan bilang mau pipis ke belakang, daerah belakang taman penjara. Tapi pas mereka udah sampai sana nggak ada siapa-siapa. Cuma senternya Danar kegeletak di situ di tanah, gengs. Loh, Danarnya di mana? Senternya kenapa ditinggal begini? Masa dia lari-lari nggak bawa senter? Kayak nggak mungkin banget soalnya. Di dalam tuh gelap parah, apalagi di bagian sel penjara tadi tuh nggak ada penerangan sama sekali. Kalau kagak bawa senter kagak bisa lihat apa-apaan. Mereka cukup panik tapi dilematik nih. Maksudnya dari awal kan tadi si Danar mau pipis tapi bilangnya maunya sendiri aja. Semua orang jadinya udah pada curiga kalau kayaknya dia mau ngapa-ngapain. Kerjasama sama kru lain gitu loh maksudnya. Dan kok ya bener aja ini ada kejadian tahu-tahu Danar hilang, tapi senternya ditinggal gitu. Yang mana harusnya kalau misalkan kejadian ya antara GoPro sama senter, mendingan GoPro aja yang ditinggalin. Ngapain senter yang nggak dibawa-bawa? Karena senter sangat dibutuhkan. Jadi pada mikir si Danar ini lari ketakutan buru-buru apa
bohong-bohongan aja nih, sengaja doang nih. Mereka diskusi tuh, karena ini semua nggak ada di skrip lagi-lagi. Jadi mereka nih harus ngapain? Akhirnya pada bilang, ya udahlah cari Danar yuk. Mereka teriak-teriak tuh, manggil-manggil Danar. Udah keliling sampai jam 1 malam, Danar nggak ketemu. Nah, memang ada satu bagian yang belum mereka cari, yaitu di basement bawah. Cuma kan sebelumnya si Kuncun udah bilang jangan ke situ, karena di situ energinya besar. Namun mungkin hilangnya si Danar ini tuh dimaksudkan untuk mereka nyari ke bawah situ, kayak sengaja di setting si Danar ngumpet di basement, disuruh cari ke bawah begitu loh. Jeffrey bilang, ya udahlah kita ke bawah aja yuk, bareng-bareng nih, asal kita jangan ada mencar. Nekatlah mereka ke bawah. Tempatnya lebih pengap lagi dan bau, gengs. Kayak tempat gimana sih yang lama banget, nggak ada udara, nggak ada sinar matahari segala macem. Sampai-sampai sih Tisa sama Yuke nggak kuat sama baunya. Macam bau karat, lapuk, bau got gitu nyampur semua, gengs. Sampai si Tisa kayak gitu udah mau muntah-muntah. Ya akhirnya Tisa sama Yuke memutuskan untuk balik ke atas aja, nunggu berdua tuh mereka di atas. Alhasil si Jeffrey sama Fadil tuh yang ke bawah, mereka berduaan doang. Ya awalnya Fadil sebenarnya ogah, maksudnya udahlah biarin aja si Danar, kalau hilang beneran mendingan kita keluar tuh lapor Kuncen sama Pak Akbar. Cuma Jeffrey bilang, ini untuk stok rekaman aja udah biar seru. Akhirnya mereka turun ke bawah. Isinya sel-sel penjara juga, tapi di bawah tanah. Dan di situ ada satu sel yang kelihatan beda banget. Soalnya pintunya tuh lebih tertutup. Maksudnya nggak full jeruji besi kayak biasa ya. Jadi kayak pintu besi gitu, terus kayak ada bolongan buat ngintip gitu loh, jerujinya kecil. Dan di situ keadaannya kan pintunya ketutup, dikunci, digembok dari luar. Gemboknya juga udah berkarat tuh. Jeffrey iseng tuh nyantarin ke dalamnya lewat bolongan jeruji yang kecil itu yang buat ngintip. Dan dilihat memang di dalam tuh ada yang tiduran, gengs. Kayak ngumbungin pintu gitu loh. Jadi kelihatan kayak miring tidurnya. Kaget kan Jeffrey, hah? Apaan tuh? Fadil juga langsung disuruh lihat, dan bener aja Fadil juga ngeliat. Sampai dia merhatiin sepatunya loh, bentar. Itu Danar. Bener aja, Danar di dalam, gengs. Jeffrey sama Fadil kan langsung teriak-teriak kayak, udah nggak lucu lu, udah yuk keluar yuk, kasihin itu cewek-cewek nunggu di atas. Tapi si Danar ini tuh diem aja, tetap tidur nyamping tuh nggak bergerak. Dan pas si Jeffrey mau buka gemboknya nggak bisa kekunci. Dia mikir kan, bentar, tapi kalau Danar di dalam siapa yang ngunci gemboknya dari luar? Si Fadil nimpalin kayak, paling bisa-bisaan kru aja nih, udah pada kong kali kong. Sama Jeffrey pintunya digedor-gedor tuh, tapi di dalam tuh Danar nggak gerak-gerak. Jeffrey sama Fadil langsung tatap-tatapan kayak ini gimana sih sebenarnya? Nah ternyata si Jeffrey di kantongnya tuh bawa pisau lipat yang biasa buat naik gunung gitulah. Dia sengaja memang bawa tuh buat jaga-jaga. Sama dia dicongkel-congkel tuh gemboknya. Ternyata kebuka sih, tapi bukan karena pisau itu, lebih ke patah gitu pengaitnya, perkara karat banget kan udah lama gitu. Jadi ya udah bisa kebuka. Pas pintu besinya dibuka tuh, dilihat di dalam, Danar udah nggak ada. Jeffrey sama Fadil langsung diem kan kayak, masalahnya tuh ruangan kecil banget, cuman kayak 2x2 meter kali ya. Dan tembok semua, nggak ada apa-apaan. Tadi jelas-jelas mereka berdua ngeliat ada Danar di dalam tuh di situ, kok tau hilang. Langsung lah mereka merinding dan teriak lari ke atas. Sementara cewek-cewek di atas kayak panik kan, kayak kenapa? Tiba-tiba lampu senter dan kamera GoPro mereka semuanya mati secara bersamaan, serentak mati. Ini kan karena mendadak langsung gelap keadaannya. Cewek-cewek langsung pada teriakan, mereka lari ke halaman yang belakang tadi. Karena posisinya paling dekat dari tempat mereka berdiri. Soalnya kan di sana ada langit ya, setidaknya ada cahaya. Fadil sama Jeffrey cerita tuh mengenai si Danar yang tadi di dalam sel tuh ada di bawah. Mereka bilang kayak, ini udah nggak benar nih, udah keluar aja kita, yuk keluar yuk. Semua sepakat buat keluar. Tapi dari area halaman belakang itu kan, kalau mau keluar harus masuk lagi berarti ke dalamnya. Buat ke depan tuh ke pintu utama, tempat mereka masuk di awal. Sementara di dalam kan gelap. Senter mereka semua mati, nggak bisa nyala. Nggak ada yang bawa handphone juga, karena memang dari awal handphone mereka disita. Nggak boleh ikut dibawa gitu pas syuting. Mereka bingung nih harus pakai penerangan apa. Yang cewek-cewek udah mulai ketakutan, udah mulai nangis tuh. Padahal kayak ngerogoh-ngerogoh kantongnya tuh, dan nemu ada korek kecil, karena kan dia emang ngerokok. Bisa nih berarti nih pakai ini nih, cuma cepet-cepet ya. Karena yang namanya juga korek kan kalau dinyalain terus tangan panas. Dan cahayanya juga kan seadanya kecil ya. Korek yang biasa 5 ribuan yang di warung. Nah Jeffrey berinisiatif kalau kita bakar aja kayu biar apinya gedean jadi kayak obor gitu loh. Lah bener juga, pintar si Jeffrey ya. Yaudah mereka nyari kayu tuh yang kira-kira bisa dijadiin buat obor. Lihat-lihat gitu kan di sekitaran pohon beringin yang gede banget tuh di situ tuh. Tiba-tiba juga teriak dan nunjuk ke arah atas pohon. Karena di situ ada sosok cewek yang lagi duduk sambil megang ular, guys, kayak dielus-elus itu ularnya. Semua pada langsung jejeritan lari ke dalam, kagak sempat nyari kayu, bodo amat lah kayu. Padahal yang bawa koreknya tuh tapi kan mati-matian terus karena kan dia sambil lari ke dalam. Jadi dia sempat diam dulu tuh sebentar sambil nyalain koreknya nih biar stabil. Dan pas koreknya nyala, padahal ngeliat dia udah sendirian, teman-temannya nggak ada, nggak tahu pada kemana. Dia teriak-teriak tuh manggilin kayak Jeffrey, Tisa, Yuke. Bener-bener kosong, gelap sendirian ya. Panik lah si Fadil. Nggak peduli, dia langsung lari lagi ke pintu utama tuh buat mau keluar dari penjara itu. Tapi pas dia buka pintunya ternyata itu mengarah ke ruangan lain lagi, jadi bukan keluar. Loh, padahal si Fadil yakin kalau ini tuh pintu utama yang tadi dia masuk dari awal, kok malah ini ke ruangan lain. Dia cari lagi tuh pintu-pintu lain, sama aja semua mengarah ke ruangan lain lagi, ke ruangan lain
lain lagi di dalam penjara itu, jadi nggak bisa keluar dari penjara. Di situ si Fadil udah mau nangis nih rasanya nih. Samar-samar dia mendengar kayak ada suara yang ribut-ribut, kayak ada banyak orang. Disamperin sama si Fadil karena dikira itu kan teman-temannya atau mungkin kru PH-nya kali yang sumber suaranya dari arah tempat sel penjara. Nah, pas Fadil kesana, betapa kagetnya dia. Di dalam sel itu isinya udah penuh banget, yang orang-orang pada teriak minta dikeluarin. Bentukannya si orang tapi pada pucat semua dan kurus. Fadil begidik gitu kan dan langsung pergi dia dari situ. Dia yakin itu bukan orang. Gimana bisa tahu-tahu penjara seramai itu orang aslinya sepi, udah terbengkalai. Fadil sampai udah nangis banget tuh, ketakutan banget ya. Dia pikiran kayak, wah, nggak selamat gue nih malam ini, nggak selamat nih. Dia lari lagi tuh menuju pintu utama yang tadi karena dia yakin sebenarnya itu pintu keluarnya. Tapi pas dibuka ya itu menuju ke ruangan lain, kayak diputar-putar di dalam sana, emang nggak bisa keluar. Sampai si Fadil tuh rasanya udah capek banget kan. Akhirnya dia duduk membelakangi di depan pintu itu persis. Tangannya juga udah melepuh tuh sakit karena megangin korek api yang terus-terusan nyala. Sampai akhirnya udah dia matiin koreknya dan gelap, nggak bisa ngeliat apa-apa. Diem aja gitu kan, dia lama meringkuk gitu ketakutan. Sampai suara-suara teriakan-teriakan ribut-ribut dari dalam sel tuh terus menggema, gengs. Si Fadil nih bingung nih harus ngapain. Sampai dia mikir, ngerokok aja lah anjir. Karena memang setiap dia stres itu dia selalu ngerokok. Nah, pas dia mau ambil rokoknya dari dalam kantong, apa nih? Ada kertas. Diterangin pakai korek gitu kan. Ternyata itu kertas doa yang dikasih sama kuncen di awal. Isinya ayat kursi yang ada huruf Arab sama huruf Latinnya. Ya karena kan si Fadil emang nggak jago ya baca huruf Arab. Untungnya kan ada Latinnya. Jadi dia baca aja tuh Latinnya sambil pasrah gitu kan sambil pakai korek. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dan pas Fadil udah mulai baca tuh, suara-suara teriakan yang menggema itu tuh semakin heboh. Sampai suara-suara bus itu dihantam juga kedengeran kayak wang tung wang tung. Pokoknya nggak karuan. Padahal kan makin gemeter, tapi makin dia terusin tuh bacanya. La ta'khuzu sinnatu wa la naum. Tiba-tiba terdengar suara desisan ular. Tetap lanjut lagi bacanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan di depannya tahu-tahu tuh kayak ada sesuatu yang bergerak gitu guys. Pas Fadil lihat, itu ada sosok makhluk yang kayak merangkak bener-bener serem banget. Kepalanya botak, hanya ada beberapa helai rambut gitu. Kulitnya bersisik kayak macam ular. Kuku-kukunya panjang dan matanya kuning nyala kayak mata kucing. Fadil yang posisinya lagi duduk tuh, sampai kaku kakinya nggak bisa digerakin karena sosok itu diam aja beber di depannya tuh kayak mengintai si Fadil. Beber nggak tahu harus ngapain, si Fadil lanjutin bacanya tuh sampai akhir pokoknya. Wala ya'udzu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Tahu-tahu ada angin tuh sampai ngebuat korek yang dipegang si Fadil tadi tuh mati. Sambil gemeteran, Fadil nyoba nyalain lagi kan. Des. Dan tahu-tahu muka dari sosok itu tuh bener di hadapannya sambil kayak mau nerkam dengan lidah panjangnya kayak ular, gengs. Fadil langsung teriak, Allahu Akbar gitu sambil melempar korek ke sosok itu. Dan dia jatuh ke belakang sambil ngablak dorong pintu di belakangnya. Nah, di situ dia melihat ada langit tuh di atas kepalanya. Yang ternyata dia udah berhasil keluar. Bener aja ternyata pintu itu ya pintu utama yang di awal dia masuk. Sedari tadi kan kalau dia buka isinya malah ruangan lain terus kan nggak bisa keluar. Dan terakhir dia duduk aja tuh di depannya sampai kejungkel tuh karena ada makhluk yang nyeremin tadi. Pas dia jatuh ke belakang ternyata udah di teras luar. Langsung lari lah si Fadil tuh beber sampai keluar area penjara yang tempat mobil-mobil krunya pada parkir. Di situ dia ketemu sama supir PH yang lagi jagain mobil. Si supir juga kaget tuh ngeliat si Fadil. Fadil nanya kan, yang lain pada kemana? Ternyata kru PH yang tadi pada jaga di luar itu sebagian ada yang nganterin si Danar ke rumah sakit dan sebagian lagi nyari Mas Fadil tuh sama yang lain termasuk Kunja sama Pak Akbar pada masuk ke dalam penjara. Tapi sampai sekarang belum keluar-keluar kata si supir. Jadi ternyata tadi di awal Danar itu sempat lari tuh sampai keluar dan ketemu sama kru yang lain kan. Dia ketakutan teriak-teriak karena katanya pas lagi pipis ada penampakan di pohon beringin yang di area belakang sana. Habis itu si Danar kayak pucet banget terus pingsan. Ya untungnya udah sama kru yang lain jadi dilariin ke rumah sakit. Nah tadinya si Kuncen udah bilang untuk menghentikan acaranya. Tapi masih pada kekeh buat ngajutin karena dianggap loh ini seru. Si Danar aja sampai ngeliat penampakan. Dan Pak Akbar juga bilang nggak apa-apa kok. Itu Danar memang ketakutan sama penunggu pohon beringin itu aja. Jadi memang di pohon beringin itu tuh ada penunggunya. Ya Kuncen sama Pak Akbar juga tahu. Sosoknya ya kayak kuntilanak aja yang melihara ular di situ. Sampai tahu-tahu si Pak Akbar ini ngerasa kayak loh kok ini ada energi besar yang tahu-tahu lepas ya wah. Ini nggak beres nih. Dari situ Pak Akbar sama si Kuncen dan beberapa kru akhirnya masuk tuh buat nyari Fadil sama yang lain. Yang ternyata semua itu gara-gara tadi si Jeffrey ngebuka sel yang ada di bawah tanah itu yang seharusnya nggak boleh dibuka. Karena isi di dalamnya itu katanya berbahaya. Makanya langsung si Pak Akbar sama yang lain masuk sana. Dan bener aja kan dari situ si Fadil sama yang lain memang langsung kayak merasa hawanya langsung mencekam banget di penjara dan dilihatin sama beberapa penampakan. Sampai akhirnya si Fadil terpisah tuh sendirian mau keluar dari penjara itu nggak bisa-bisa. Dan sampai akhirnya dia keluar ternyata teman-teman yang lain tuh masih pada di dalam belum keluar. Ya Fadil ketakutan
ketakutan aja tuh berdua sama si supir. Nungguin semuanya yang sampai udah mau subuh kok kayak nggak ada tanda-tanda siapa yang mau keluar nih. Sampai akhirnya si Fadil kontak-kontakan dengan kru PH yang lagi ada di rumah sakit tuh. Mereka ngomongin ini kita lapor polisi aja apa gimana. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk nunggu aja sampai terang dulu. Pas banget waktu ayam berkokok nih, terlihat satu persatu tuh orang-orang pada keluar dari penjara itu dengan kondisi yang udah lemes banget. Semua orangnya mukanya beber kayak orang ketakutan, termasuk si Kunjan sama Pak Akbar. Jeffrey, Tisa sama Yuko dibantu sama kru-kru yang lain karena mereka kayak udah lemes banget ya. Tapi ya untungnya semuanya udah ketemu. Tapi katanya banyak cerita dari semua orang nih, termasuk yang pada masuk ke dalam sana, dimana mereka semua tuh ditampakin hantu dan sempet sampai nggak bisa keluar juga. Pokoknya semua orang tuh pada trauma. Dan sialnya lagi pas dicek nih rekaman GoPro yang mereka rekam itu nggak ada hasilnya sama sekali. Jadi kayak gelap, error 55-nya, geng. Yang memang kayaknya nggak dibolehin sama penunggu yang ada di sana. Alhasil ya udah deh, gagal program TV yang mau mereka jual, nggak ada, nggak bisa. So itu tadi kan cerita dari Fadil ya, akhirnya PH-nya itu balik memproduksi sinetron sama drama FTV yang cinta-cintaan aja udah. Mereka kapok dengan produksian yang berbau-bau misteri, karena ternyata sel bawah tanah yang dibuka sama Jeffrey itu tuh dulunya bekas tahanan kelas berat untuk disiksa di dalam sana. Sampai banyak yang pada gila dan akhirnya mati di dalam sel itu karena mungkin gak kuat. Ya pokoknya Fadil sih bersyukur banget dia sama yang lain tuh bisa keluar dengan selamat, karena ini kan ceritanya nyari-nyari penyakit ya. Bener-bener berasa jadi napi di dalam penjara yang nggak bisa keluar. Itu stresnya tuh nggak ada obat katanya. Apalagi setelah dia sama teman-temannya udah segitu ketakutannya. Usaha mereka dari rekamannya itu korup semua, kagak ada, gelap. Bener-bener mau kesel tapi ya gimana. Nggak ada yang bisa dijual jadinya. Cuman kalau disuruh ulang lagi lah ogah. Grup PH-nya Fadil juga nggak ada yang mau terlibat dalam proyek itu. Sampai Kuncen dan Pak Akbar juga kayak udah trauma kali ya. Soalnya nih ya, waktu PH-nya Fadil kayak udah sempat ngoper ke pihak lain. Kayak cerita tentang kejadian itu kan, siapa tahu nih ada yang mau nerusin karena sebenarnya seru, bisa dijual. Waktu itu ada yang tertarik, gengs, tapi pas mereka kesana buat minta izin kepada si Kuncen, ditolak, gengs. Udah gak dibolehin lagi. Ya makanya thank you ya Fadil untuk ceritanya. Lagian apa gue kata, untungnya ini cerita lo bukan cerita gue. Oh gak bisa nyari penyakit begitu. Cuma misalkannya nih, majikan di posisinya si Fadil ini kan disuruh karena kerjaan istilahnya. Nah, kalian pada mau nggak kalau situasinya dihadapkan diminta sama atasan tuh untuk misalkan apa, melakukan uji nyali macam begitu, pada dilakuin nggak sama kalian? Taruhannya Karen nih pokoknya ceritanya, kalau kagak mau kalian dipecat. Mendingan kerja apa dipecat begitu? Coba komen di bawah ya. Ya udah, terima kasih ya majikan udah pada nonton nih.